Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Di sini, kita akan menyaksikan kisah penuh hikmah tentang Nabi Zakaria dan mukjizat kelahiran Nabi Yahya. Sebuah perjalanan iman yang menunjukkan bahwa tiada yang mustahil bagi Allah, bahwa setiap doa akan dijawab dengan cara terbaik olehnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak saudara kita yang dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Dan tentunya, subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Mari kita mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Malam itu begitu sunyi. Angin berhembus lembut menyapu dedaunan di sekitar Baitul Maqdis, tempat Nabi Zakaria alaihissalam menghabiskan waktunya untuk beribadah. Dalam kesunyian itu, beliau berdiri di mihrab, tenggelam dalam doa yang tulus. Matanya yang mulai menua menatap langit-langit dengan penuh harap, sementara tangannya menengadah memohon kepada Allah. Sudah bertahun-tahun ia merindukan seorang anak, tetapi usia dan keadaan istrinya yang mandul membuat harapan itu tampak mustahil. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sejak muda, Nabi Zakaria telah dikenal sebagai seorang nabi yang sabar dan penuh keimanan. Ia menghabiskan hidupnya untuk berdakwah dan membimbing umatnya agar selalu taat kepada Allah. Namun, di usianya yang semakin senja, ia mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Siapakah yang akan meneruskan dakwahnya? Siapakah yang akan menjaga kemurnian ajaran tauhid setelah ia tiada? Hatinya begitu mendambakan seorang anak yang akan menjadi penerusnya, seorang keturunan yang saleh dan bertakwa. Di malam yang tenang itu, sujudnya semakin lama. Bibirnya yang kering terus berbisik, memohon dengan penuh kerendahan hati, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, padahal Engkaulah sebaik-baik pemberi warisan." Air mata perlahan jatuh membasahi pipinya, mencerminkan ketulusan hatinya. Ia tidak meminta anak demi kebanggaan atau keturunan semata, melainkan demi menjaga agama Allah tetap tegak di muka bumi. Nabi Zakaria menyadari bahwa dirinya sudah sangat tua. Uban telah memenuhi rambutnya, tubuhnya tidak sekuat dahulu, dan istrinya pun telah lama melewati usia subur. Secara manusiawi, memiliki keturunan di usia itu adalah hal yang mustahil. Tetapi, ia tidak pernah berhenti berharap. Ia mengingat kisah-kisah Nabi terdahulu yang Allah berikan keturunan dengan cara yang ajaib, seperti Nabi Ibrahim yang mendapatkan anak di usia tua. Maka, dengan penuh keyakinan, ia terus memohon kepada Allah. Kesunyian malam itu seolah menjadi saksi bisu atas harapan seorang hamba yang begitu tulus. Langit yang bertabur bintang tampak bersinar lebih terang, seakan turut mengiringi doa-doanya. Tidak ada seorang pun yang mendengar rintihan Nabi Zakaria kecuali Allah. Dalam hatinya, ia yakin bahwa Allah Maha mendengar, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan keikhlasan pasti akan mendapatkan jawaban. Ketika fajar mulai menyingsing, Nabi Zakaria mengakhiri doanya. Wajahnya masih basah oleh air mata, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Ia merasa bahwa Allah mendengar doanya, dan itu sudah cukup untuk membuatnya tenang. Ia lalu berdiri dari tempatnya dan berjalan keluar dari mihrab dengan langkah perlahan. Tidak ada yang berubah secara kasat mata, tetapi di dalam dirinya, ada keyakinan baru yang tumbuh. Keyakinan bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuknya. Hari itu, Nabi Zakaria melanjutkan tugasnya seperti biasa, mengajari kaum Bani Israel tentang keesaan Allah. Namun, di dalam hatinya, ia menunggu dengan penuh harap. Mungkin hari ini, mungkin besok, atau mungkin di masa depan, Allah akan menjawab doanya dengan cara yang tidak ia duga. Yang harus ia lakukan hanyalah tetap bersabar dan terus berdoa. Malam berikutnya, Nabi Zakaria kembali ke mihrabnya, kembali menengadahkan tangan, kembali memohon dengan tulus. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, seperti biasa, Nabi Zakaria kembali ke mihrabnya untuk beribadah. Hatinya masih dipenuhi dengan doa dan harapan yang sama, agar Allah mengaruniainya seorang anak yang saleh. Setelah bertahun-tahun menunggu, ia tidak pernah sekalipun meragukan kebesaran Allah. Malam itu terasa berbeda, ada ketenangan yang menyelimuti ruang ibadahnya.
Udara sejuk berhembus pelan, membawa aroma ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia menengadahkan tangan, merasakan kedekatan yang begitu nyata dengan Rabb-nya. Saat sedang khusyuk dalam doa, tiba-tiba cahaya terang memenuhi ruangan. Nabi Zakaria terkejut, tubuhnya gemetar, tetapi hatinya tetap tenang karena ia tahu ini bukan hal biasa. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara lembut dan penuh ketenangan, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang belum pernah kami berikan nama seperti itu sebelumnya." Nabi Zakaria terdiam sejenak, jantungnya berdegup lebih cepat. Apakah ini benar-benar jawaban dari doanya? Apakah Allah benar-benar mengaruniainya seorang anak di usia yang sudah renta? Dengan hati yang masih dipenuhi rasa takjub, ia bertanya dengan penuh ketundukan, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal istriku mandul dan aku sendiri sudah mencapai usia yang sangat tua?" Malaikat yang diutus oleh Allah tersenyum dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sesungguhnya aku telah menciptakanmu sebelumnya, padahal saat itu engkau belum ada." Jawaban itu menggema di dalam hati Nabi Zakaria. Seketika, ia merasa malu telah mempertanyakan kebesaran Allah, meskipun pertanyaannya lahir dari ketakjuban, bukan keraguan. Jika Allah mampu menciptakannya dari ketiadaan, tentu Allah juga mampu memberikan keturunan meskipun secara manusiawi tampak mustahil. Mata Nabi Zakaria mulai berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Ia telah menunggu sekian lama, dan kini Allah memberikan jawaban yang jauh lebih indah dari yang ia bayangkan. Anak yang akan lahir bukan hanya sekadar keturunan, tetapi seorang nabi yang akan membawa petunjuk bagi umat manusia. Sungguh, ini adalah anugerah yang luar biasa. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sebuah keingintahuan yang muncul di benaknya. Ia ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar khayalan atau ilusi. Maka, dengan penuh ketundukan, ia meminta sebuah tanda dari Allah sebagai bukti bahwa janji ini akan segera terwujud. Ia berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah aku suatu tanda." Malaikat menjawab dengan tenang, "Tandamu adalah bahwa engkau tidak akan dapat berbicara dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau dalam keadaan sehat." Nabi Zakaria tercengang. Ia tidak sakit, tidak bisu, tetapi Allah akan membuatnya tidak mampu berbicara selama 3 hari sebagai tanda bahwa keajaiban ini benar-benar akan terjadi. Ini adalah sebuah ujian sekaligus isyarat dari Allah, bahwa setiap mukjizatnya datang dengan cara yang luar biasa. Setelah cahaya itu perlahan menghilang, Nabi Zakaria masih berdiri dalam keheningan. Dadanya terasa penuh dengan kebahagiaan, tetapi juga diliputi rasa haru yang mendalam. Ia tahu, mulai saat ini, hidupnya akan berubah. Janji Allah telah ditetapkan, dan ia hanya perlu bersabar menunggu saat itu tiba. Malam itu, Nabi Zakaria bersujud lebih lama dari biasanya, meresapi kebesaran Allah yang telah mengabulkan doanya dengan cara yang tak terduga. Keesokan paginya, Nabi Zakaria bangun dengan perasaan yang berbeda. Hatinya masih dipenuhi keharuan atas kabar gembira yang ia terima malam sebelumnya. Allah telah berjanji akan mengaruniainya seorang anak bernama Yahya, dan sebagai tanda atas janji itu, ia tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari, meskipun tubuhnya sehat. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya bagaimana hal itu akan terjadi. Apakah ia benar-benar akan kehilangan suaranya? Apakah orang-orang akan menyadari tanda ini sebagai mukjizat dari Allah? Saat Nabi Zakaria hendak keluar dari mihrabnya untuk menyapa orang-orang, ia mencoba membuka mulutnya dan mengucapkan salam seperti biasa. Namun, tidak ada suara yang keluar. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada satu kata pun yang terdengar. Ia mencoba lagi, namun tetap sama, kesunyian yang total. Ia menyentuh tenggorokannya, memastikan bahwa dirinya baik-baik saja. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda-tanda penyakit. Saat itu juga, ia sadar bahwa tanda dari Allah telah terjadi. Meskipun tidak bisa berbicara, Nabi Zakaria tidak merasa panik atau khawatir. Sebaliknya, ia justru merasakan ketenangan yang mendalam. Ini adalah bukti nyata bahwa janji Allah adalah kebenaran mutlak. Dengan hati yang penuh syukur, ia keluar dari mihrab dan menemui kaumnya. Orang-orang melihatnya dengan heran, karena biasanya Nabi Zakaria akan menyapa mereka atau memberi nasihat. Namun, kali ini, ia hanya tersenyum dan memberi isyarat. Para pengikutnya mulai bertanya-tanya, "Mengapa Nabi kita tidak berbicara hari ini?" Bisik seorang pria kepada rekannya. "Apakah ia sedang sakit?" Tanya yang lain.
Namun, Nabi Zakaria hanya mengangkat tangan dan memberi isyarat agar mereka bersabar. Ia lalu mengambil sebatang kayu dan menuliskan pesan di tanah, "Ini adalah tanda dari Allah. Bersabarlah, dan perbanyaklah zikir kepadanya." Mereka yang membaca pesan itu semakin bingung, tetapi sebagian dari mereka yang beriman memahami bahwa ini adalah mukjizat. Mereka pun mulai berzikir bersama, sebagaimana yang Nabi Zakaria isyaratkan. Dalam keheningannya, Nabi Zakaria merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tidak lagi perlu berbicara dengan manusia, karena Allah telah menggantikan ucapannya dengan isyarat dan tulisan yang cukup bagi kaumnya untuk mengerti. Hari-hari berlalu, dan Nabi Zakaria semakin tenggelam dalam ibadah. Ia merasakan bahwa diamnya adalah bentuk latihan spiritual yang luar biasa. Dalam 3 hari itu, ia merenungi kebesaran Allah lebih dalam dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa kata-kata seringkali membatasi pemahaman manusia, tetapi keheningan justru memperkuat hati dan pikiran. Setiap detik tanpa suara adalah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Menjelang malam ketiga, Nabi Zakaria berdiri di tempat ibadahnya dan menatap langit dengan penuh rasa syukur. Sebentar lagi, tanda ini akan berakhir, dan ia akan kembali berbicara. Namun, ia tidak ingin pengalaman ini berlalu tanpa makna. Ia berjanji dalam hatinya bahwa setelah ini, ia akan lebih bijak dalam berbicara, lebih banyak berzikir, dan lebih fokus pada tugasnya sebagai nabi. Ketika fajar mulai menyingsing di hari keempat, Nabi Zakaria merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mencoba menggerakkan bibirnya, dan kali ini, suara itu kembali. Dengan penuh kebahagiaan, ia mengucapkan, "Subhanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya." Suaranya kembali, tetapi hatinya tidak lagi sama, ia telah mengalami perjalanan spiritual yang luar biasa. Kini, ia siap untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada kaumnya dan menanti kelahiran Yahya dengan penuh keimanan. Fajar mereka perlahan, menandakan dimulainya hari yang baru. Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya, merasakan angin pagi yang sejuk menyentuh wajahnya. Ia menatap ke arah kota dengan penuh kesadaran bahwa hari ini akan berbeda. Suaranya masih belum kembali, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa selama 3 hari ke depan, ia tidak dapat berbicara kepada manusia. Namun, hatinya tetap tenang. Ia yakin bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Ketika ia berjalan ke arah kaumnya, orang-orang segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, Nabi Zakaria akan menyapa mereka dengan kata-kata penuh hikmah, tetapi kali ini, ia hanya tersenyum dan memberi isyarat. Para pengikutnya saling bertukar pandang, bertanya-tanya ada apa dengan nabi mereka. Seorang pria mendekatinya dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau baik-baik saja?" Nabi Zakaria hanya mengangguk dan mengangkat tangan, memberikan isyarat bahwa ia dalam keadaan sehat. Namun, orang-orang semakin penasaran. Mengapa nabi mereka yang biasanya penuh nasihat kini hanya diam? Mereka terus mengajukan pertanyaan, tetapi Nabi Zakaria tetap tidak menjawab dengan suara. Ia kemudian mengambil sebuah batu kecil dan menuliskan di tanah, "Ini adalah tanda dari Allah. Perbanyaklah zikir dan bersabarlah." Kaumnya membaca tulisan itu dengan penuh kebingungan, tetapi sebagian dari mereka yang beriman langsung memahami bahwa ini adalah bagian dari kehendak Allah. Hari pertama tanpa suara terasa sangat panjang. Nabi Zakaria ingin berbicara, ingin menyampaikan kebesaran Allah kepada kaumnya seperti biasa, tetapi ia menahan diri. Ia menerima tanda ini dengan penuh keikhlasan. Ia kemudian duduk di halaman rumahnya dan mulai berzikir dalam hati, mengingat bahwa Allah telah menjanjikan seorang anak yang luar biasa. Diamnya bukanlah kelemahan, melainkan bentuk ibadah yang lebih dalam. Di dalam rumah, istrinya pun menyadari keanehan ini. "Wahai suamiku, mengapa engkau tidak berbicara?" tanyanya dengan lembut. Nabi Zakaria hanya tersenyum dan menunjuk ke langit, lalu meletakkan tangan di dadanya sebagai tanda bahwa ini adalah kehendak Allah. Istrinya, meskipun heran, segera memahami bahwa ini adalah tanda yang istimewa. Ia pun tidak bertanya lebih jauh dan mulai memperbanyak ibadah seperti yang dilakukan suaminya. Sepanjang hari itu, Nabi Zakaria terus berusaha menyampaikan ajarannya dengan isyarat. Ia menulis di tanah, menggambar simbol-simbol, dan memberi tanda dengan tangannya. Beberapa pengikutnya mulai mengikuti kebiasaan barunya, berzikir lebih banyak dan merenungi kebesaran Allah dalam diam. Meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, keheningan ini justru menjadi pelajaran berharga bagi kaumnya.
Malam pun tiba, Nabi Zakaria kembali ke mihrabnya, duduk dalam keheningan yang mendalam. Ia merasa bahwa meskipun tidak berbicara, Allah tetap mendengar setiap doa dan pikirannya. Ia semakin memahami bahwa tanda ini bukan sekadar ujian, tetapi juga sebuah pelajaran. Allah ingin mengajarkannya bahwa kebesaran tidak hanya datang dari kata-kata, tetapi juga dari ketenangan hati dan keyakinan yang kokoh. Ketika ia menutup matanya untuk beristirahat, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ini baru hari pertama, tetapi ia sudah merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. 2 hari lagi akan berlalu, dan ia yakin bahwa setelah tanda ini berakhir, ia akan menjadi hamba yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menyambut kelahiran anak yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Hari kedua tanpa suara telah dimulai. Nabi Zakaria terbangun sebelum fajar dan langsung berwudu untuk menunaikan ibadah. Ia masih tidak dapat berbicara, tetapi hatinya terasa semakin tenang. Dalam keheningan itu, ia menyadari betapa banyak kata-kata yang sering kali diucapkan manusia tanpa pemikiran mendalam. Kini, dengan diamnya, ia justru merasakan kedekatan yang lebih kuat dengan Allah. Saat matahari mulai naik, Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya dan menemui kaumnya. Mereka masih penasaran dengan kondisi beliau. Beberapa orang mencoba bertanya, tetapi seperti kemarin, Nabi Zakaria hanya menjawab dengan isyarat. Untuk menyampaikan sesuatu yang lebih kompleks, ia mulai menulis di atas tanah atau di lembaran kayu. Dengan cara ini, ia tetap bisa mengajar dan membimbing umatnya meskipun tidak dapat berbicara. Kaumnya mulai memperhatikan perubahan ini dengan lebih serius. Mereka melihat bagaimana Nabi Zakaria semakin banyak berzikir dan beribadah dalam diam. Mereka pun mulai meniru perbuatannya, memperbanyak doa dan renungan. Beberapa dari mereka yang awalnya ragu kini mulai memahami bahwa ini bukanlah sebuah penyakit atau kelemahan, melainkan sebuah tanda dari Allah yang penuh hikmah. Di dalam rumahnya, istri Nabi Zakaria terus memperhatikan keadaan suaminya dengan penuh ketulusan. Ia melihat bagaimana suaminya tetap sabar dan penuh keteguhan meskipun tidak bisa berbicara. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Maka, tanpa banyak bertanya, ia pun mulai memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam diamnya, ia juga berdoa agar dirinya diberi kekuatan untuk menyambut keajaiban yang telah dijanjikan. Sementara itu, beberapa orang yang tidak memahami tanda ini mulai menyebarkan keraguan. Mengapa Nabi kita diam begitu lama? Apakah ini benar-benar tanda dari Allah atau hanya kelemahan manusia? Namun, pengikut setia Nabi Zakaria segera membela beliau, bukankah Allah telah memberikan banyak tanda kepada para nabi sebelumnya? Jika ini adalah kehendaknya, maka pasti ada hikmah besar di dalamnya. Hari kedua berlalu dengan cara yang sama, tanpa suara, tetapi penuh makna. Nabi Zakaria semakin terbiasa menggunakan isyarat dan tulisan untuk berkomunikasi. Namun, yang lebih penting dari itu, ia merasakan bahwa hatinya semakin bersih dari gangguan duniawi. Keheningan ini bukanlah penghalang, tetapi justru menjadi jembatan bagi jiwanya untuk lebih dekat kepada Allah. Menjelang malam, Nabi Zakaria kembali duduk di mihrabnya, menatap langit penuh bintang. Ia merasa bahwa tanda ini bukan sekadar ujian, melainkan juga sebuah persiapan. Persiapan untuk menyambut sesuatu yang luar biasa, kelahiran seorang anak yang akan menjadi nabi besar. Ia menyadari bahwa Allah sedang mengajarkannya untuk lebih bersabar, lebih berserah diri, dan lebih memahami arti dari setiap kata yang diucapkan. Dengan hati yang tenang, ia menutup matanya dan membiarkan malam berlalu. Besok adalah hari terakhir dari tanda ini. Ia tidak tahu bagaimana rasanya kembali berbicara, tetapi ia yakin bahwa ketika saat itu tiba, ia akan menjadi manusia yang berbeda, lebih kuat dalam iman, lebih bijak dalam kata-kata, dan lebih siap menyambut anugerah Allah yang telah lama dinantikannya. Fajar menyingsing, menandakan hari ketiga sejak Nabi Zakaria menerima tanda dari Allah. Hari ini adalah hari terakhir di mana ia tidak bisa berbicara dengan manusia. Selama 2 hari sebelumnya, ia telah menjalani kehidupan dalam keheningan, berkomunikasi hanya dengan isyarat dan tulisan. Namun, semakin lama ia menjalani ujian ini, semakin ia menyadari bahwa ada kedamaian yang luar biasa dalam diam. Ia merasa bahwa hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan ibadahnya lebih khusyuk dibanding sebelumnya. Ketika ia keluar dari mihrab, kaumnya kembali mengerumuninya, berharap mendapatkan jawaban atas tanda misterius yang terjadi pada nabinya. Mereka masih heran bagaimana seseorang bisa sehat tetapi tidak bisa berbicara selama 3 hari. Namun,
mereka juga menyaksikan bagaimana keheningan Nabi Zakaria justru membawa dampak besar bagi kehidupan mereka. Banyak dari mereka yang mulai lebih banyak berzikir, lebih sedikit berbicara sia-sia, dan lebih dalam merenungi kebesaran Allah. Di tengah kerumunan itu, Nabi Zakaria mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka tetap bersabar. Ia lalu menuliskan sebuah pesan di atas tanah, "Bersyukurlah kepada Allah dan perbanyaklah mengingatnya, karena tandanya adalah kebenaran." Kaumnya membaca pesan itu dengan penuh haru. Mereka mulai memahami bahwa keheningan ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sebuah pelajaran dari Allah. Sementara itu, di dalam rumah, istrinya memperhatikan suaminya dengan penuh kasih sayang. Ia menyadari bahwa Nabi Zakaria telah mengalami perubahan besar selama 3 hari ini. Ada ketenangan yang lebih dalam di wajahnya, ada kebijaksanaan yang lebih tajam dalam sorot matanya. Ia pun semakin yakin bahwa janji Allah tentang kelahiran seorang anak akan segera terwujud. Dengan hati yang penuh keimanan, ia pun semakin memperbanyak ibadah, bersiap untuk menyambut anugerah besar dari Allah. Menjelang sore, Nabi Zakaria menyendiri di mihrabnya, merenungkan semua yang telah ia alami. Ia memahami bahwa Allah sedang mengajarkannya sesuatu yang sangat berharga, bahwa kata-kata bukanlah satu-satunya cara untuk menyampaikan pesan, bahwa diam juga bisa menjadi bentuk ibadah, dan bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi setiap ketetapan Allah. Ia merasa bahwa setelah tanda ini berakhir, ia harus lebih berhati-hati dalam berbicara, hanya mengatakan hal-hal yang bermanfaat dan penuh hikmah. Ketika malam tiba, Nabi Zakaria kembali menatap langit dengan penuh rasa syukur. Ia sadar bahwa ini adalah malam terakhir sebelum ia bisa kembali berbicara. Namun, berbeda dengan sebelumnya, kini ia tidak lagi merasa terburu-buru untuk mengucapkan sesuatu. Ia ingin memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya setelah ini akan memiliki makna, akan menjadi kalimat yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kaumnya. Dalam keheningan itu, ia bersujud lebih lama dari biasanya, memuji kebesaran Allah dan mengucapkan syukur atas segala pelajaran yang telah ia terima. Ia merasa bahwa dirinya telah dipersiapkan dengan baik untuk menyambut kelahiran seorang anak yang istimewa, Yahya, yang akan menjadi seorang nabi yang bijaksana dan penuh kebajikan. Saat malam semakin larut, Nabi Zakaria menutup matanya, bersiap untuk esok hari. Besok, suaranya akan kembali. Namun, ia tahu bahwa dirinya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah belajar banyak dari keheningan, dan kini ia siap untuk menggunakannya dengan lebih bijak, untuk membimbing umatnya menuju kebenaran, dan untuk menyambut janji Allah yang akan segera menjadi kenyataan. Fajar menyingsing, menandakan tibanya hari keempat sejak tanda Allah terjadi pada Nabi Zakaria. Ia terbangun dengan perasaan yang berbeda, sebuah ketenangan yang lebih dalam menyelimuti hatinya. Hari ini adalah hari di mana ia akan mendapatkan kembali suaranya. Namun, selama 3 hari dalam keheningan, ia telah belajar sesuatu yang sangat berharga, betapa berharganya kata-kata, betapa kuatnya makna dalam diam, dan betapa pentingnya berbicara hanya ketika perlu. Saat ia bangkit dari sujud terakhirnya sebelum matahari terbit, ia mencoba menggerakkan bibirnya. Subhanallah, sebuah bisikan pelan keluar dari mulutnya. Ia terkejut, bukan karena suaranya kembali, tetapi karena betapa dalamnya makna dari satu kata yang ia ucapkan setelah 3 hari dalam diam. Ia merasakan betapa berharganya setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, sesuatu yang sebelumnya mungkin ia anggap biasa saja. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia melangkah keluar dari mihrabnya dan menemui kaumnya yang telah menunggu dengan penuh penasaran. Sejak 3 hari lalu, mereka telah memperhatikan perubahan besar dalam diri Nabi Zakaria. Mereka melihatnya lebih tenang, lebih banyak berzikir, dan lebih bijak dalam berinteraksi meskipun hanya dengan isyarat. Kini, saat mereka melihatnya berdiri di hadapan mereka, mereka ingin tahu apakah tanda itu telah berakhir. Nabi Zakaria mengangkat tangannya, lalu dengan suara yang jernih dan penuh keyakinan, ia berkata, "Wahai kaumku, pujilah Allah. Sungguh, Dia telah menunjukkan kepada kita tanda kebesarannya, dan janjinya akan segera terwujud. Perbanyaklah mengingatnya dan bersyukurlah atas segala nikmat yang telah diberikan." Kaumnya terdiam sejenak, lalu seketika mereka bersorak gembira. Beberapa dari mereka menangis haru, sementara yang lain berzikir mengikuti anjuran Nabi Zakaria. Mereka menyadari bahwa 3 hari dalam keheningan bukanlah sebuah cobaan biasa, melainkan sebuah pengajaran bagi mereka semua.
Nabi mereka telah menunjukkan bahwa kebesaran Allah bukan hanya ada dalam mukjizat yang nyata, tetapi juga dalam proses yang mengubah hati dan jiwa manusia. Di rumahnya, istrinya menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Ia mendengar suara suaminya lagi, tetapi lebih dari itu, ia melihat perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Ada ketenangan yang lebih mendalam, ada cahaya kebijaksanaan yang lebih terang dalam sorot matanya. Ia tahu bahwa suaminya kini telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut anugerah terbesar dalam hidup mereka, kelahiran seorang anak yang telah Allah janjikan. Malam itu, Nabi Zakaria kembali beribadah dengan penuh kehusyukan. Ia memikirkan bagaimana ia akan membimbing kaumnya dengan lebih bijak, bagaimana ia akan mendidik anak yang telah dijanjikan kepadanya, dan bagaimana ia akan menjaga lisannya agar tidak terbuang sia-sia. 3 hari dalam keheningan telah mengajarkannya betapa berharganya kata-kata, dan ia berjanji bahwa setelah ini, setiap ucapannya akan menjadi sesuatu yang membawa keberkahan dan petunjuk bagi orang-orang di sekitarnya. Saat ia bersujud dalam doa, ia mengucapkan satu kalimat dengan penuh keyakinan, "Ya Allah, Engkau telah mengajarkanku makna dari diam dan berbicara. Maka, jadikanlah lisanku hanya berkata yang benar, hatiku selalu bersyukur, dan hidupku senantiasa berada dalam jalan-Mu." Ia tahu bahwa setelah ini, hidupnya akan berubah, dan ia siap menjalani takdirnya sebagai seorang nabi yang telah menerima tanda kebesaran Allah secara langsung. Hari-hari setelah Nabi Zakaria mendapatkan kembali suaranya terasa berbeda. Ia tidak lagi berbicara seperti sebelumnya, kali ini, setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh makna dan kebijaksanaan. Kaumnya menyadari perubahan ini dan semakin menghormatinya. Mereka memahami bahwa tanda Allah bukan hanya sebuah mukjizat, tetapi juga sebuah pelajaran bagi mereka semua untuk lebih bijak dalam berbicara dan lebih banyak mengingatnya dalam diam. Nabi Zakaria tidak pernah lupa akan janji Allah. Setiap hari, ia semakin memperbanyak doa dan ibadah, menanti kabar gembira tentang anak yang telah dijanjikan kepadanya. Ia dan istrinya, meskipun sudah lanjut usia, memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Mereka tidak meragukan sedikitpun bahwa mukjizat ini akan terjadi. Suatu hari, di waktu fajar, istri Nabi Zakaria datang kepadanya dengan wajah penuh cahaya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan kabar yang telah lama dinantikan, "Wahai suamiku, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku yakin, janji Allah telah mulai terwujud." Nabi Zakaria tersenyum penuh haru. Ia segera bersujud, mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah yang Maha Kuasa. Berita ini segera menyebar di antara kaumnya. Orang-orang yang sebelumnya ragu kini semakin yakin akan kebesaran Allah. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seorang wanita yang telah lanjut usia kini mengandung seorang anak, sesuatu yang secara manusiawi mustahil, tetapi menjadi mungkin dengan kehendak Allah. Keimanan mereka bertambah kuat, dan mereka semakin giat beribadah serta berzikir mengikuti ajaran Nabi Zakaria. Selama masa kehamilan istrinya, Nabi Zakaria semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ia sering menyendiri di mihrabnya, memohon bimbingan agar bisa menjadi ayah yang bijaksana bagi anaknya nanti. Ia tahu bahwa anak ini bukanlah anak biasa, melainkan seorang nabi yang akan membawa petunjuk bagi kaumnya. Oleh karena itu, ia berdoa agar Allah memberinya kebijaksanaan dan kekuatan untuk membimbing putranya kelak. Setiap hari, ia juga mengajarkan kaumnya tentang keutamaan bersabar dan bersyukur. Ia mengingatkan mereka bahwa janji Allah selalu benar, dan bahwa keajaiban bisa terjadi kapan saja jika seseorang memiliki keimanan yang kuat. Pengalaman 3 hari tanpa suara telah mengajarkannya bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, dan bahwa manusia harus selalu berserah diri kepada kehendak Allah. Waktu pun berlalu, dan hari kelahiran semakin dekat. Nabi Zakaria dan istrinya merasakan kebahagiaan yang luar biasa, tetapi di sisi lain, mereka juga merasakan tanggung jawab besar atas amanah yang akan diberikan kepada mereka. Mereka tahu bahwa anak ini akan menjadi seorang pemimpin yang penuh hikmah, dan mereka ingin membesarkannya dengan penuh kasih sayang serta tuntunan dari Allah. Di suatu malam yang hening, Nabi Zakaria kembali bersujud dalam doa, "Ya Allah, Engkau telah memenuhi janjimu. Maka, jadikanlah anak kami seorang hamba yang taat, seorang nabi yang membawa cahaya bagi umatnya. Berilah kami kekuatan untuk membimbingnya, agar ia tumbuh menjadi orang yang Engkau ridai." Dengan hati penuh keimanan, ia menantikan hari besar itu, hari di mana seorang anak bernama Yahya akan lahir, sebagai bukti nyata dari janji Allah yang tak pernah meleset.
Malam itu langit tampak lebih terang dari biasanya, seolah-olah alam semesta turut bersiap menyambut peristiwa besar. Di dalam rumah Nabi Zakaria, suara lirih doa terus menggema. Istrinya yang telah mengandung selama beberapa bulan kini tengah berada dalam masa-masa persalinan. Meski usianya telah lanjut, ia merasa ada kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Ia yakin bahwa Allah telah menyiapkan tubuhnya untuk menjalani proses ini dengan selamat. Nabi Zakaria menanti dengan penuh harap. Ia tidak sedikit pun merasa cemas, karena hatinya telah dipenuhi keyakinan akan janji Allah. Ia terus berdoa, memohon agar istrinya diberi kekuatan dan keselamatan dalam melahirkan. Malam itu menjadi malam yang penuh haru, karena ia menyadari bahwa sebentar lagi, mukjizat yang telah lama dinantikannya akan hadir ke dunia. Saat waktu berlalu, akhirnya tangisan pertama seorang bayi terdengar. Tangisan itu menggema dalam rumah Nabi Zakaria, memenuhi ruangan dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Istrinya tersenyum penuh rasa syukur, sementara Nabi Zakaria segera mengangkat tangannya ke langit, mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, sungguh janjimu telah nyata. Engkau telah mengaruniakan kami seorang anak, seorang nabi yang akan membawa cahaya bagi umat ini. Berita kelahiran Yahya segera menyebar ke seluruh kaum Bani Israel. Mereka yang telah menyaksikan keheningan Nabi Zakaria selama 3 hari sebelumnya kini semakin yakin akan kebesaran Allah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sesuatu yang mustahil dalam pandangan manusia telah terjadi dengan izinnya. Seorang wanita tua yang sebelumnya mandul kini melahirkan seorang anak yang kelak akan menjadi pemimpin dalam agama. Mereka datang berbondong-bondong untuk mengucapkan selamat dan berbagi kebahagiaan. Sungguh, ini adalah tanda dari Allah yang paling nyata. Jika kita masih ragu setelah ini, maka kita termasuk orang-orang yang merugi, kata salah seorang penduduk. Yang lain menambahkan, bayi ini pasti memiliki masa depan yang luar biasa. Lihatlah bagaimana Allah telah menyiapkannya dengan penuh keajaiban sejak dalam kandungan. Nabi Zakaria melihat putranya yang mungil dengan penuh kasih sayang. Ia menyadari bahwa tugas besarnya baru saja dimulai. Yahya bukanlah anak biasa, ia adalah seorang nabi yang telah Allah pilih sejak sebelum kelahirannya. Oleh karena itu, Nabi Zakaria bertekad untuk mendidiknya dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, agar kelak ia dapat menjalankan tugas kenabiannya dengan baik. Di malam yang hening itu, Nabi Zakaria memeluk putranya dan berbisik lembut, "Wahai Yahya, engkau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Engkau adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tumbuhlah dalam kebaikan, jadilah hamba yang taat, dan sampaikan kebenaran kepada umat manusia." Kata-kata itu terucap dengan penuh harapan dan keikhlasan. Saat malam semakin larut, Nabi Zakaria kembali bersujud dalam doa. Kini, ia bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang ayah. Ia merasa bahwa kehidupannya telah berubah sepenuhnya, tetapi ia siap menjalankan amanah ini. Dengan hati yang penuh syukur, ia menatap masa depan dengan keyakinan bahwa Yahya akan menjadi seorang nabi yang akan menerangi kaumnya dengan cahaya kebenaran. Waktu berlalu, dan bayi Yahya tumbuh dengan cepat. Sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan yang luar biasa. Tatapan matanya penuh ketenangan, seolah-olah ia telah memahami hikmah kehidupan bahkan sebelum diajarkan. Nabi Zakaria dan istrinya merawatnya dengan penuh kasih sayang, membesarkannya dalam lingkungan yang dipenuhi dengan zikir, doa, dan ajaran-ajaran tauhid. Mereka tahu bahwa Yahya bukanlah anak biasa, melainkan seorang nabi yang telah Allah pilih sejak sebelum kelahirannya. Sejak usia dini, Yahya telah menunjukkan kecerdasan yang jauh melebihi anak-anak seusianya. Ia lebih banyak merenung daripada bermain, lebih suka mendengar kisah-kisah para nabi daripada cerita duniawi, dan lebih sering berada di mihrab bersama ayahnya untuk beribadah. Kaum Bani Israel mulai memperhatikan keistimewaan anak ini. Mereka melihat bahwa Yahya memiliki hati yang lembut, tutur kata yang penuh hikmah, dan kesungguhan dalam beribadah yang tidak biasa bagi seorang anak kecil. Nabi Zakaria mengajarkan Yahya untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ia berkata, "Wahai putraku, engkau adalah anugerah dari Allah, dan setiap anugerah memiliki tanggung jawab. Maka, jadilah hamba yang taat dan gunakan ilmumu untuk menegakkan kebenaran." Yahya mendengar nasihat ayahnya dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah membantah atau merasa malas dalam menuntut ilmu. Baginya, setiap kata dari ayahnya adalah petunjuk yang harus ia pegang teguh. Saat Yahya semakin besar, ia mulai berdakwah kepada kaumnya. Meski masih muda,
Ia memiliki keberanian yang luar biasa dalam menyampaikan kebenaran. Ia menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, dan memperbanyak ibadah. Kaum Bani Israel yang sebelumnya telah menyaksikan mukjizat kelahirannya kini semakin yakin bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Namun, tidak semua orang menerima dakwah Yahya dengan mudah. Sebagian dari mereka yang hatinya telah keras menolak ajaran-ajarannya. Mereka iri dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh seorang pemuda dan merasa terancam oleh ajakannya untuk kembali kepada kebenaran. Tapi Yahya tidak gentar. Dengan kelembutan dan kesabaran, ia tetap menyampaikan pesan-pesan Allah tanpa rasa takut. Nabi Zakaria bangga melihat putranya tumbuh menjadi sosok yang berani dan bijaksana. Ia tahu bahwa tugas Yahya sebagai nabi akan semakin berat di masa depan. Namun, ia yakin bahwa Allah telah mempersiapkan Yahya dengan segala kelebihan yang ia miliki. Setiap malam, ia terus berdoa agar putranya selalu berada dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah kenabian. Hari-hari berlalu, dan cahaya kebenaran yang dibawa oleh Yahya semakin terang. Orang-orang yang hatinya masih bersih mulai mengikuti ajarannya. Mereka mendengarkan nasihatnya, meninggalkan kesalahan mereka, dan kembali kepada Allah dengan hati yang penuh keikhlasan. Yahya, dengan kebijaksanaan dan kelembutannya, membawa perubahan besar bagi kaumnya, sebagaimana ayahnya, Nabi Zakaria, telah melakukannya sebelum dia. Di suatu malam yang hening, Nabi Zakaria kembali bersujud dalam doa, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari doa yang tak kenal lelah, 3 hari dalam keheningan, hingga kelahiran putranya yang kini menjadi cahaya bagi umatnya. Dengan penuh rasa syukur, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan doaku. Engkau telah memberiku keturunan yang saleh, seorang nabi yang akan menegakkan agamamu. Maka, jagalah dia selalu, ya Rab. Jadikanlah dia pemimpin yang membawa manusia kembali kepada cahayamu." Dan dengan doa itu, ia pun merasa tenang, karena ia tahu bahwa cahaya kebenaran akan terus bersinar melalui putranya, Yahya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kisah penuh hikmah tentang Nabi Zakaria dan mukjizat kelahiran Nabi Yahya. Semoga kisah ini menguatkan iman kita, mengajarkan kesabaran dalam berdoa, dan mengingatkan kita bahwa janji Allah selalu benar. Jika ada kebaikan dalam kisah ini, itu semata-mata datang dari Allah, dan jika ada kesalahan, itu berasal dari diri kami yang lemah. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha mengetahui segala kebenaran. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kekeliruan dalam penyampaian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak saudara kita yang mendapat manfaat dari kisah ini. Dan bagi yang belum, silakan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.